Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insyaallah banyak berbagi tentang ilmu syariat, yaitu tentang ilmu peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, bab halal dan haram, dan tentang tarekat, yaitu tentang tata cara atau kaidah pengamalan ilmu syariat di dalam berkehidupan, yang insya Allah nantinya akan banyak disiarkan, dibagikan tentang kisah nyata seorang hamba Allah di zaman yang modern ini terkait dengan pengamalan ilmu syariat yang berhakikat, dan akhirnya kita ketahui bahwa dialah orang yang ma'rifatullah, orang yang telah mengenal Allah. Tentang hakikat, yaitu semua amal ibadah kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada sekutu selain Allah. Dan tentang makrifat adalah suatu keadaan di mana seseorang itu telah mengenal Allah dan menyadari dimampukannya dia mengenal Allah adalah karena rahmat Allah semata-mata, bukan atas kemampuan dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Malam ini saya akan bagikan terkait dengan takdir yang bisa diketahui oleh manusia dengan izin Allah melalui sarana gaib yang bernama mimpi. Kita ketahui takdir itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta ini, tapi bersifat rahasia. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak setara dengan selainnya. Itu artinya kita tidak boleh menyamakan sifat Allah yang maha mulia, maha agung dengan kegaibannya, tidak boleh menyamakan dengan apapun. Begitu juga dengan cara berpikir kita, yang menurut kita sepertinya tidak mungkin, tapi kalau Allah menghendaki, tinggal mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Begitu juga tentang takdir yang bersifat rahasia, tapi bisa saja Allah kehendaki itu tidak menjadi rahasia lagi bagi hamba-hambanya yang dikehendaki untuk mengetahuinya. Lalu seperti apa contohnya takdir yang bisa diketahui melalui sarana mimpi? Hal itu bisa kita ketemukan di Al-Quran maupun As-Sunnah, hadis-hadis Nabi. Salah satu yang bisa saya bagikan malam ini kepada Anda tentang takdir yang bisa diketahui kepada hamba-hamba yang dikehendaki, seperti halnya yang terjadi kepada seorang raja Mesir yang bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum yang kering. Itu terdapat di dalam Al-Quran surat Yusuf, ayat berapa ya? Di dalam surat Yusuf ayat ayat 43, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum yang 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Jadi ini salah satu dalil atau keterangan yang menceritakan tentang kisah mimpi yang terdahulu,
yang dialami seorang raja di Mesir yang akhirnya Allah bantu mengetahui makna mimpi tersebut melalui Nabi Yusuf alaihissalam yang memang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala tentang memahami ilmu takwil mimpi. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Yusuf itu juga difirmankan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia sebagian ilmu takwil mimpi yang Anda bisa baca di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Bisa Anda baca pada deskripsi di bawah video ini. Lalu apa takwil atau makna yang tersirat pada visual mimpi yang dialami sang raja? Ini tentang takdir musim paceklik, musim kemarau yang panjang yang akan terjadi. Oleh karena itu, Nabi Yusuf alaihissalam dimintai bantuan oleh raja tersebut di saat itu untuk mentakwilkan mimpi tersebut. Sehingga dengan adanya bantuan Nabi Yusuf alaihissalam, Raja Mesir mendapatkan petunjuk rahmat dari Allah untuk bagaimana menjalani takdir buruk yang Allah ciptakan kepada Raja Mesir beserta rakyatnya di saat itu. Lalu takwilnya itu ada pada surat Yusuf ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Pada ayat berikutnya yaitu 48 tadi saya menyebutkan takwilnya ada di surat Yusuf ayat 46, itu ternyata di ayat 47. Ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun yang sulit, kecuali sedikit dari apa dalam kurung bibit gandum yang kamu simpan. Ayat 49 Allah Ta'ala berfirman, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Jadi maknanya ini takwilan dari Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada Raja Mesir di saat itu bahwa akan datang nanti 7 tahun yang berturut-turut musim yang sulit, yaitu musim kemarau yang panjang. Oleh karena itu anjuran Nabi Yusuf alaihissalam dengan karunia Allah yang memahami sebagian ilmu takwil mimpi memberikan saran agar menyimpan sebagian gandum yang telah dituai itu, telah dipanen, agar tidak dimakan semuanya, melainkan untuk sebagai cadangan, sebagai simpanan untuk menghadapi musim kemarau yang panjang. Sehingga di saat musim kemarau yang panjang, di saat susah untuk bercocok tanam, rakyat Mesir di saat itu masih bisa makan walaupun dengan cara berhemat. Sehingga ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah menceritakan takwil mimpi yang mana pada hakikatnya itu adalah sifat rahmatnya Allah, sifat Rahman Rahimnya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang lagi memberikan perhatian kepada Raja Mesir, yang mana hal itu diketahui maksud dan tujuan dari Allah memberikan mimpi tersebut melalui Nabi Yusuf alaihissalam, yang memang
mengetahui ilmu takwil mimpi. Di saat itu akhirnya si Raja Mesir dan rakyat di saat itu bisa menjalani takdir buruk yang Allah sudah tentukan sejak zaman yang azali dengan baik, dengan tidak kekurangan bahan makanan. Itulah salah satu takdir yang awalnya rahasia tapi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendaki melalui sarana mimpi, walaupun mimpi yang dialami oleh orangnya yaitu si Raja Mesir tidak mampu dipahami dengan dirinya sendiri, melainkan melalui perantara Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan ilmu takwil mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada. Salah satu contoh bahwa takdir yang awalnya rahasia bisa Allah buka tabir rahasianya itu sehingga bisa menjadi tidak rahasia lagi bagi hamba-hamba yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa Allah itu bisa berbuat apa saja yang awalnya rahasia menjadi tidak rahasia bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Yang awalnya sulit untuk dipahami bagaimana cara menghadapi takdir yang kita tidak tahu kapan akan terjadi, tapi melalui sarana mimpi itu bisa diketahui. Tentunya mimpi yang sudah dimaknai, ditakwilkan dengan cara yang benar, dan itu di dalam menakwilkan mimpi tidak bisa melalui membaca buku, walaupun buku tafsir ahli ulama, tidak bisa. Kalau kita membaca buku tafsir tentang takwil mimpi, itu hanya sebagai ilmu pengetahuan saja, tapi tidak bisa digunakan untuk mentakwilkan mimpi pada semua orang, karena mimpi yang dialami seseorang itu terkait dengan banyak faktor, terutama tentang perbuatan lahir dan batin orang yang bermimpi. Misalkan mimpi itu terkait dengan dirinya sendiri, maka orang yang mentakwilkan mimpi harus memahami keadaan orang yang bermimpi, baik itu tentang amalannya sehari-hari, baik itu tentang hajat yang diinginkan oleh si pemimpi, ataukah masalah yang lagi dihadapi orang yang bermimpi, ataukah tempat di mana dia tinggal. Hal itu bisa menjadi faktor-faktor penyebab yang nantinya bisa berujung pada pemahaman mimpi yang benar atas mimpi yang terjadi pada orang tersebut. Seperti hanya sudah ada beberapa contoh mimpi yang saya sudah sharing, sudah saya bagikan kepada Anda semua melalui channel ini terkait takdir yang belum terjadi, atau tentang orang yang melakukan pelanggaran dari sudut pandang Allah untuk dinasihati oleh orang yang bermimpi. Seperti hanya tempo hari sudah saya ceritakan kepada Anda tentang mimpi yang dialami istri saya sendiri, tentang orang yang meninggalkan sholat. Nah, itu bisa Anda simak di video sebelumnya, di mana di visual mimpi itu ada seorang wali Allah, Habib alim ulama besar dari kota Tarim, yaitu Habib Umar bin Hafiz. Sangat menarik untuk ditonton dan dikaji hikmahnya. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukminin mukminat, dalil tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi itu sangat banyak. Anda bisa baca di Al-Quran, di dalam surah Yusuf. Contoh mimpi itu ada di ayat 4, mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, simbol-simbol bahasa mimpi yang Allah hadirkan di dalam mimpi beliau. Itu bisa Anda baca di sana. Di surat yang Yusuf yang lain, pada ayat yang lain juga ada beberapa contoh mimpi yang dialami oleh dua orang tawanan yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Itu juga terkait takdir yang akan
terjadi. Dan ketika ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, terjadilah sesuai kenyataan, sesuai dengan takwil mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang satunya akan menjadi pelayan seorang raja, yang satunya lagi mati disalib. Jadi kepalanya dimakan burung. Itu adalah contoh-contoh yang lain mimpi tentang takdir yang akan terjadi di dalam surat Yusuf. Di dalam surat As-Saffat juga terdapat terkait mimpi tentang takdir yang akan terjadi, yaitu terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang pada hakikatnya tujuan Allah memberikan mimpi tersebut bukan untuk membunuh manusia, melainkan membunuh kecintaannya terhadap anak. Allah Maha Pencemburu. Allah tidak menginginkan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah menyimpan di dalam hatinya, mencintai di dalam hatinya selain Allah saja. Tidak boleh. Jadi hikmah adanya perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam adalah tidak mencintai anak di dalam hati, melainkan mencintai Allah karena mencintai anak karena Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya adalah membimbing anak dengan mengutamakan syariat Allah. Bukan mencintai anak semata-mata. Kalau mencintai anak semata-mata, maka orang tuanya akan mendidik anaknya sesuai hawa nafsunya, melupakan syariat Allah, sehingga anak itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan kepada orang tuanya. Seperti hanya banyak terjadi pada berita-berita yang sudah kita lihat sekarang ini, banyak anak yang membunuh orang tuanya walaupun anak itu diberikan kemewahan. Banyak anak juga mencelakakan orang tuanya sehingga masuk penjara. Seperti hanya yang sekarang masih ada sisa-sisa beritanya tentang anak seorang pejabat yang diberikan kemewahan yang berujung kepada orang tuanya masuk penjara. Nah, itulah contoh-contoh ya, dari hikmah ketika seorang itu tidak memahami hakikat surah As-Saffat ayat 102, yang mana peristiwa tersebut akhirnya kita mengenalnya dengan hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat, itu peristiwa tentang mimpi untuk mengetahui takdir ya, yang terjadi pada orang-orang yang terdahulu. Lalu bagaimana dengan kehidupan masa sekarang, zaman now, yang masuk kepada kategori akhir zaman? Saya akan membagikan satu kisah nyata lagi, kisah nyata mimpi terkait takdir yang akan terjadi, yang mana hal itu saya alami sendiri. Sebenarnya banyak saya mengalami hal itu, cuman belum semuanya saya ceritakan di channel ini. Yang beberapa diantaranya sudah saya share kepada Anda semua terkait mimpi yang tidak butuh ditakwilkan, mimpi yang terjadi sesuai kenyataan visual mimpinya. Seperti halnya ketika dulu saya belum menikah, ketika saya dulu masih ngekos di kota Surabaya, saya bermimpi tentang seorang ibu-ibu meminta kipas angin yang ada di tempat sampah. Dia meminta izin kepada saya untuk memungut, untuk mengambil kipas angin yang rusak yang saya taruh di tempat sampah itu. Itu di dalam mimpi saya. Dan akhirnya besoknya terjadi sesuai kenyataan, sesuai terjadi dalam kenyataan hidup di keesokan harinya, sesuai dengan visual mimpi yang saya alami. Nah, seperti itulah contoh takdir yang akan terjadi. Allah beritahukan melalui mimpi dan tidak butuh pentakwilan, karena mimpi tersebut sesuai, sama persis dengan visual mimpi yang saya alami. Kalau mimpi yang perlu ditakwil adalah mimpi yang ada makna tersirat di dalamnya, seperti
bahasa simbol yang tadi dialami seorang raja Mesir terkait 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus. Ya, terus tentang 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum lainnya yang kebalik, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang sudah kering. Nah, itu bahasa simbol seperti itu yang perlu ditakwilkan. Ada makna tersirat. Tentunya tidak keluar dari panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak akan keluar dari situ. Karena makna-makna mimpi itu biasanya terdapat takwilnya. Secara hakikat itu ada takwilnya, ditemukan di Al-Quran maupun As-Sunnah. Tidak semuanya diketemukan takwilnya berupa kalimat secara tekstual. Misalkan saya dulu pernah bermimpi tentang Eminem, rapper dunia, rapper Amerika yang sangat terkenal. Kalau kita bermimpi tentang orang di zaman yang sekarang, tidak mungkin tertulis di Al-Quran secara tekstual. Misalkan mimpi Eminem artinya begini, tidak mungkin ada di Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak mungkin. Tapi secara hakikat, secara tersirat, itu ada ditemukan di sana. Kenapa? Karena mimpi yang butuh ditakwil itu ibarat ayat-ayat yang mutasyabihat, mengandung makna yang samar, banyak kemungkinan makna, dan butuh orang-orang yang mendalam di bidang itu untuk mengetahui makna tersebut. Seperti itu. Jadi makna mimpi saya bertemu Eminem, insya Allah saya akan sharing kepada Anda di lain waktu saja, ya. Untuk sekian untuk hari ini, untuk malam ini cukup seperti itu. Semoga banyak manfaat yang bisa didapatkan terkait dengan dalil-dalil tentang mimpi. Bisa Anda baca selengkapnya pada keterangan deskripsi di bawah video ini. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Tentunya ganjil di dalam hal ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.